Presiden Pakistan Imran Khan secara belak-belakan menolak permintaan China menggunakan negaranya untuk operasi masa depan melintasi perbatasan Afghanistan setelah penarikan pasukan Amerika Serikat. Penolakan Pakistan membuat AS hanya punya beberapa pilihan untuk menempatkan drone tempur atau aset udara lainnya setelah pangkalannya di Afghanistan diserahkan. AS berencana melanjutkan operasi militer di Afghanistan setelah penarikan terakhir pada tanggal 31 Agustus tahun 2021. Langkah itu diungkapkan Presiden AS Joe Biden dalam pidatonya pada Senin setelah Kabul direbut Taliban selama akhir pekan. Dalam pidato yang disiarkan televisi saat Biden membela langkahnya terhadap penarikan pasukan yang dinegosiasikan dengan Taliban oleh pendahulunya, Donald Trump, Biden mengatakan dia selalu percaya misi AS harus difokuskan secara sempit pada kontraterorisme, bukan kontra pemberontakan atau pembangunan bangsa. Menurut Biden, AS tidak menyerah pada misi utama itu dalam menarik sekitar 12.000 tentaranya dari Afghanistan. Hari ini ancaman teroris telah menyebar jauh di luar Afghanistan. Al-Shabaab di Somalia, Al-Qaeda di Semenanjung Arab, AQKP, Al-Nusra di Suriah, ISIS, Daesh, berusaha menciptakan kekhalifahan di Suriah dan Irak serta membangun afiliasi di beberapa negara di Afrika dan Asia, ujar Biden. Ancaman ini menuntut perhatian dan sumber daya kita. Kita melakukan misi kontraterorisme yang efektif terhadap kelompok teroris di banyak negara di mana kita tidak memiliki kehadiran militer permanen, papar Biden. Dia menegaskan, jika perlu, kita akan melakukan hal yang sama di Afghanistan. Kita telah mengembangkan kemampuan kontraterorisme over the horizon yang akan memungkinkan kita tetap fokus pada ancaman langsung ke Amerika Serikat di kawasan itu, dan bertindak cepat serta tegas jika diperlukan. Perang di Afghanistan didasarkan pada dasar hukum yang sama dengan sisa perang melawan teror AS, Otorisasi Penggunaan Kekuatan Militer, AUMF, yang disahkan Kongres pada tanggal 18 September tahun 2001, sepekan setelah serangan teroris oleh Al-Qaeda yang menghancurkan gedung pencakar langit World Trade Center di New York dan merusak Pentagon di Arlington, Virginia, menewaskan sekitar 3.000 warga AS. Invasi AS ke Afghanistan terjadi hanya beberapa pekan kemudian, dan sementara pemerintah Taliban yang menyembunyikan Al-Qaeda dengan cepat digulingkan, Taliban berkumpul kembali di pedesaan dan meluncurkan pemberontakan baru pada tahun berikutnya, yang pada minggu lalu akhirnya berhasil merebut Kabul dan membubarkan pemerintah Afghanistan yang didukung AS. Perang drone melawan teror AUMF 2001 memberikan otorisasi Pentagon dalam hukum AS untuk menyerang target di negara-negara selain Afghanistan, juga, jika mereka dioperasikan oleh Al-Qaeda atau afiliasi Al-Qaeda, tanpa pernyataan permusuhan yang lebih formal, tetapi juga tanpa izin dari negara tuan rumah. Yang pertama adalah serangan pesawat tak berawak, drone, di Marib, Yaman, pada November tahun 2002, yang diklaim Pentagon menewaskan 6 tersangka anggota AKAP, salah satunya warga negara AS. Program ini diperluas untuk mencakup serangan udara di Pakistan dan Somalia, juga. Namun, selama bertahun-tahun program tersebut beroperasi tanpa seperangkat aturan yang jelas, sebagian besar didasarkan pada otorisasi Presiden AS. Pada 2011, para pembela hak-hak sipil marah oleh serangan drone lain di luar Marib yang menewaskan 2 warga negara Amerika yang telah bergabung dengan Al-Qaeda, dan pada tahun berikutnya terungkap Presiden AS saat itu Barack Obama mempertahankan daftar pembunuhan fisik yang termasuk pada setidaknya 3 warga AS lainnya. Pada 2013, Obama memperkenalkan seperangkat prosedur yang dikodifikasi, untuk menyetujui tindakan langsung terhadap target teroris yang terletak di luar Amerika Serikat dan wilayah permusuhan aktif. Dokumen tersebut secara penting menyatakan, tidak ada keadaan luar biasa, serangan hanya dapat disahkan ketika hampir pasti bahwa individu yang menjadi sasaran sebenarnya adalah target yang sah dan berlokasi di tempat di mana aksi akan terjadi dan hanya jika hampir pasti bahwa tindakan tersebut dapat dilakukan tanpa melukai atau membunuh non-kombatan. Namun, setelah Trump menjadi presiden pada 2017, aturan ini direvisi untuk memberi komandan di lapangan kelonggaran yang luas, meskipun tampaknya masih mempertahankan persyaratan, hampir pasti bahwa non-kombatan tidak akan terluka atau terbunuh. Akibatnya, penggunaan serangan drone melonjak di era Trump, dengan 197 serangan udara di Somalia dan 190 serangan udara di Yaman selama 4 tahun masa jabatan Trump. Jumlah itu lebih banyak daripada gabungan pemerintahan Obama dan George W. Bush. Di Afghanistan, serangan udara terus berlanjut, dengan rata-rata 2 warga sipil Afghanistan terbunuh oleh serangan udara AS setiap hari, dengan total lebih dari 700 warga sipil tewas pada 2019.